Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan, syahrul mubarak, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri ketika akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid As-Sakinah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi dalam hidupnya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan insya Allah akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, sebelum sholat tarawih sejenak kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengandung mutiara hikmah pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Salah satu rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah adalah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu adalah rahmat khusus kepada umat Rasulullah. Dan alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sementara mungkin ada di antara keluarga kita yang tahun kemarin masih bersama kita, sekarang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur. Kita doakan mudah-mudahan ayah bunda kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah berada di alam barzakh diberikan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesembuhan, syifa'un azilan biidznillah insyaallah. Dan tema yang singkat ini oleh panitia kegiatan tarawih, saya di WA sama Ustadz Miftah, Ustadz nanti membahas satu topik yang pendek, gak usah panjang-panjang tapi ada temanya. Beliau memberikan topik tema kepada saya adalah pengendalian diri, kunci keberhasilan dalam bulan Ramadan. Inilah tema yang pendek tapi insya Allah isinya sangat dalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia itu diilhami oleh dua perkara. Setiap manusia itu diilhami oleh Allah. Artinya diilhami itu diberikan dua potensi. Seperti dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Manusia itu diilhami oleh Allah tentang dua sifat potensi yang ada dalam diri manusia. Apa itu? Yang pertama adalah sifat fujur. Sifat fujur itu kecenderungan seseorang untuk melakukan yang enak tapi bertentangan dengan agama. Kadang-kadang ada hal-hal yang enak sekali dalam pandangannya, tapi itu bertentangan dengan agama. Yaitu apa? Ketika seseorang terlanjur mengikuti hawa nafsu. Nah, ini ada dalam tiap manusia. Yang kedua adalah sifat takwa. Takwa itu kecenderungan manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi kadang-kadang ada orang yang dalam kalbunya cenderungnya, senangnya berbuat dosa. Kalau ada perbuatan dosa, rasanya bayangannya enak sekali. Ini namanya sifat fujur. Yang keduanya, kecenderungan seseorang itu untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau yang pertama ini adalah kecenderungan manusia mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kecenderungan yang kedua itu adalah manusia mengikuti iman, kalbunya dekat dengan Allah. Bagaimana agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Maka Allah perintahkan, wajibkan kepada umatnya Rasulullah disuruh untuk siam, disuruh untuk puasa. Nah, puasa itu pengendalian hawa nafsu. Di mana seseorang kadang-kadang hawa nafsunya pengennya yang enak, pengennya yang melakukan sesuatu yang cepat, tapi disuruh untuk sabar. Disuruh untuk sabar. Begitu juga disuruh untuk tawadu, disuruh untuk rendah hati. Nah, dan sifat-sifat inilah yang menjadikan seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu jaminannya apa? Jaminannya adalah surga. Di mana ayat yang menyebutkan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu jaminannya surga? Buka dalam surat Al-Imran ayat 134. Disinilah Allah berfirman dalam surat Al-Imran, diawali dengan ayat 133, dilanjutkan dengan 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. 133 dilanjutkan 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Imran ini Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau minta ampunan kepada Allah. Kemarin engkau selalu mengikuti hawa nafsu, disuruh sholat kadang-kadang menunda,
disuruh bersedekah, masih entar, ya. Disuruh untuk berzakat, belum juga dilakukan. Semua yang sudah terjadi bisa engkau meraihnya dengan apa? Dengan minta ampun kepada Allah, maghfirah. Maka Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah. Kemarin kita kadang-kadang melakukan maksiat, mengikuti hawa nafsu, ya. Lantas dalam bulan Ramadan ini kita disuruh kembali segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Insya Allah siapa yang istighfar di bulan Ramadan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita istighfar, Allah menyebutkan wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi. Ya Allah, bumi saja kita belum sampai keliling dunia, itu terasanya seluas. Nah, surga nanti luasnya seluas langit dan bumi. Lantas surga seluas itu diberikan kepada siapa? U'iddat lil muttaqin. Diberikan kepada orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa itu? Lantas disebutkan dalam surat Al-Imran ayat selanjutnya, orang yang takwa yang akan menempati surganya Allah. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang suka dermawan. Ya, setelah ibadah puasa ini kita berbelas kasih, berbagi kasih. Yang tadinya maaf pelit, ya. Setelah bulan Ramadan merasakan sendiri ketika lapar. Saudara-saudara kita ada yang kehausan, ada yang lapar. Sekarang kita merasakannya, maka timbul perasaan ingin berbagi. Baik dalam keadaan dia mampu, wadorro, maupun dalam keadaan tidak mampu. Kok ada dalam Al-Quran orang yang berinfak, berderma dalam keadaan dia mampu atau tidak mampu? Rata-rata orang berderma itu ketika kita mampu. Tapi Al-Quran menyebutkan wadorro, fisyarro wadorro. Kalau orang berderma itu bukan hanya materi, ya, baik kepada orang, memberikan bantuan kepada orang secara lisan, memberikan petunjuk, sama dengan infak. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan zikirnya orang yang beriman sama dengan sedekah. Kenapa? Karena yang bisa disedekahkan tidak punya harta, bisa disedekahkan hanya zikir. Itu sama dengan orang yang berinfak walaupun dalam keadaan tidak mampu. Yang kedua, calon-calon penghuni surga nanti adalah wal kadhiminal ghaidh. Apa yang kadhiminal ghaidh? Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Nah, ini relevansinya bulan puasa. Kalau nafsu amarah kadang-kadang, ya, kita ketika marah meledak-ledak, seolah-olah kita memiliki kekuatan, orang lain disalahkan, seolah-olah dirinya yang benar ketika orang keluar kemarahannya. Ini ada suatu riwayat, Bu. Ketika Rasulullah SAW sedang bertamu kepada sahabat Abu Bakar. Jadi Rasulullah bertamu kepada sahabat Abu Bakar. Setelah sedang duduk di tempat tinggalnya Abu Bakar, tahu-tahu ada orang datang memaki-maki Abu Bakar. Ya. Abu Bakar dimaki-maki, dijelek-jelekan, tapi Abu Bakar tenang, tidak membalasnya. Ya. Orang itu setelah memaki-maki Abu Bakar, dia pergi dengan sendirinya. Rasulullah melihatnya. Kemudian setelah orang itu pergi yang memaki-maki, datang lagi ada orang
membalasnya, dia hanya membacakan istighfar. Ya. Astagfirullah kalau lagi ada orang marah-marah, ya. Supaya hati kita kuat, baca kita istighfar, ya. Supaya jangan terpancing marahnya. Setelah dia memaki-maki dan memarahi Abu Bakar lagi, orang itu pergi. Rasulullah masih melihatnya. Ketika yang ketiga ini, ya, ada orang datang lagi, ya. Lantas orang itu memarahi Abu Bakar sampai menjelek-jelekan orang tuanya Abu Bakar. Akhirnya apa? Abu Bakar nggak tahan, dia balas lagi kemarahannya. Abu Bakar membalas kemarahannya orang itu. Ketika Abu Bakar membalas kemarahannya, Rasulullah pergi dari rumahnya Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Tanpa salam, Rasulullah pergi meninggalkan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar menangis lantas mengejar Rasul. Ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku dalam keadaan marah? Kenapa engkau tinggalkan aku dalam keadaan marah? Aku dimarahi orang tuanya, aku balas, tetapi kenapa engkau pergi? Apa jawab Rasulullah? Wahai Abu Bakar, aku tadi melihat ketika ada orang memaki-makimu, engkau tidak membalas. Aku melihat di sekelilingmu ada malaikat bertasbih. Karena engkau enggak membalasnya, malaikat pada bertasbih di sampingnya Abu Bakar. Kemudian dimarahi orang yang kedua, malaikat semakin banyak. Malaikat semakin banyak menghubungimu. Aku senang malah aku ikut mengucapkan kalimat tasbihnya malaikat. Subhanallah. Tapi ketika ada orang yang ketiga kalinya memarahi engkau, engkau marah, malaikat dengan sekejap menghilang. Yang kelilingi adalah syaitan. Allah. Yang mengelilingi sahabat Abu Bakar adalah syaitan. Syaitan banyak sekali. Aku tidak mau melihat engkau dikelilingi oleh syaitan. Allah. Sehingga aku pergi meninggalkanmu, wahai Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak tahan. Aku dimarahi menyebut nama orang tuaku, sehingga aku balas lagi marahnya. Ketika engkau membalas kemarahannya, maka yang kelilingmu adalah syaitan. Inilah yang dalam ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Penghuni surga adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Lantas apa ketika kita dimarahin? Yang ketiganya ini apa? Wal 'afina 'anil nas. Maafkan orang-orang yang pernah memarahimu. Maafkan orang-orang yang pernah menzalimimu. Yang akan membalas adalah Allah. Kau nggak usah membalasnya, karena yang berhak membalas adalah Allah. Itu yang disebutkan ayatnya, wal 'afina 'anil nas. Udah maafkan. Walaupun dalam syariat Islam, ketika engkau dizalimi, boleh engkau membalas, tapi nggak boleh melampaui batas, nggak boleh melebihi. Tapi ketika engkau memaafkan, engkau akan mendapatkan kemuliaan. Wal 'afina 'anil nas. Apa pelajaran dari pada ayat ini? Hilangkan perasaan dendam kita kepada orang lain. Hilangkan perasaan benci kita kepada orang lain. Kalau kita memang pernah dizalimi, pernah disakiti, serahkan kehadiran Allah. Yang akan membalas adalah Allah, supaya amal kita tidak sia-sia. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, justru kita yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang orang mengatakan enak banget dimaafkan, kan dia yang salah. Awal
Bisakah kita mengendalikannya? Maka balas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat-sifat yang mulia. Kita merasakan belas kasih kepada sesama kita diajarkan dengan puasa. Yang keduanya bisa mengendalikan amarah. Yang ketiganya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Serahkan ke hadirat Allah dengan membaca satu ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka hatinya akan tenang, kemarahannya akan hilang. Kenapa? Karena bersandar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mengantarkan kita menjadi orang yang tawadhu, mengantarkan kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.